Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati dan jamaah kurma rahimakumullah. Bahasan kurma ini akan membahas tentang Id. Tentang apa? Alhamdulillah kita malam ini sudah masuk ke malam yang ke-15. Jadi tanpa terasa waktu sebentar lagi apa? Pulang ya apa? Pulang gitu. Id ya. Nah, supaya kita ini tahu makna daripada Id ini, jadi jangan sampai hanya berpikir kalau Id itu pakai baju baru, kalau Id itu berbondong-bondong laki perempuan pergi ke masjid, kalau Id itu bikin lemang, ya kan, makan gulai. Ada kalau itu cari ampau, itu bukan Id, itu bukan apa. Jadi jangan sampai Id itu tertanam di kalian itu seperti itu. Tapi Id itu bagi orang-orang yang beriman, dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang yang beriman itu ada 5 Id. Nah, Id itu artinya apa sih? Kembali. Apa artinya Id itu? Kembali. Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya apa? Suci. Karena manusia itu asalnya apa? Asalnya suci. Ya. Kalian ketika terlahir ke dunia ini, apakah kalian punya salah sama orang tua? Punya salah sama teman? Punya salah sama tetangga? Punya salah sama Allah? Ya, tidak ada. Maka orang terlahir ke dunia semuanya disayang oleh siapapun. Karena apa? Karena fitrah. Ya. Nah, dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Dia mau menjadi Yahudi, dia mau menjadi Nasrani, dia mau menjadi Majusi, dia mau menjadi mukmin yang taat, dia mau menjadi mukmin yang fasik, itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Jadi syariatnya nasib kita ini tergantung kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua mau mencetak kita, ya itu jadinya kita. Maka bersyukur kalian ini oleh orang tua kalian diantar ke pondok pesantren. Ini tandanya
kalian itu mau dijadikan orang mukmin yang taat. Ya, orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang kelak akan mendapat sebuah kebahagiaan. Nah ini ya, bersyukur kepada orang tua. Orang tua kalian ini sekarang mengantarkan kalian kemana? Ke pesantren. Ya, ke pesantren. Jadi tadi syariatnya anak ini tergantung siapanya? Mau jadi Yahudi tergantung orang tua, mau jadi Nasrani tergantung orang tua, mau jadi orang munafik juga tergantung orang tua, mau jadi orang Majusi juga tergantung orang tua, mau jadi mukmin yang soleh juga tergantung orang tua. Maka karena itulah orang tua kalian memasukkan kalian kepada pondok pesantren itu, yang tertanam di dalam pikiran beliau-beliau ini ingin anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Allahumma ya. Maka karena itu bahwa itu kata Anas bin Malik, yang pertama kullu yaumin yamuru ala mu'mini wala yuktabu alaihi danbun. Semua orang yang beriman melewati sebuah hari, tetapi dalam hari itu dia sedikit pun tidak punya salah. Itu tidak punya dosa. Jadi macam sekarang kita dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, tidak punya dosa, tidak ada salah kepada Allah, tidak ada salah kepada sesama makhluk. Nah itu baru itu orang yang mendapatkan hari fitrah. Hari apa? Itu orang yang baru mendapatkan Idul Fitri. Jadi yang mendapatkan Idul Fitri itu yang pertama itu adalah orang yang melewati hari, ya, dan dia tidak mendapatkan atau tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak melakukan dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Nah, coba kalian introspeksi diri. Dalam hari ini ada nggak dosa yang kita lakukan? Banyak, ya. Nah itu, ya. Nah, tetapi semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antara sholat dengan sholat itu kafarah, penghapus dosa-dosa kecil. Antara wudhu dengan wudhu juga itu kafarah, menghapus dosa-dosa kecil. Makanya semoga ya kesalahan hilang, kesalahan terhapus, sehingga dicatat di hari ini kita tidak punya dosa. Ya, Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang Idul Fitri itu mendapatkan hari Idul Fitri itu adalah al-yawmu alladzi yakhruju bihi minad dunya bil iman wa syahadati wal ismati min kaidi syaitani. Itu yang kedua. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu, hari Idul Fitri itu adalah orang yang ketika dia wafat, dia keluar dari dunia, ya, dia wafat dalam keadaan iman. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan iman. Wasyahadah, dalam keadaan bersaksi. Man akhirul kalami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia dalam keadaan bersaksi, dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wal ismata, dalam keadaan terjaga min kaidi syaitani, daripada tipu daya setan. Karena ketika mati setan ini apa? Mengganggu, ya, membujuk, mengiming-iming orang yang Idul Fitri ketika pada hari kematian
selamat daripada gangguan siapa? Gangguan setan. Adakah orang yang celaka ketika kematian? Ada. Siapa? Contohnya Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama ya, yang ketika mati dia percaya bahwa iblis itu sebagai Tuhan, maka matinya dia su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang menemukan Idul Fitri itu adalah alladzi yuzawiju bi sirat wa yamanu min ahwalil qiyamah wa yakhrusu min aidil khusum wa jabaniyah. Yang ketiga, orang yang menemukan Idul Fitri itu adalah orang yang ketika nanti melintasi Shiratal Mustaqim dalam keadaan apa? Dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, ya. Kemudian apa namanya itu? Juga dia terbebas dari tangan-tangan musuh, ya, dan malaikat jabaniyah, sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang mendapati hari Idul Fitri itu adalah alladzi yadkhulu fil jannah wa ya'manu minal jahim. Orang yang masuk ke dalam orang yang masuk ke dalam surga dan dia aman selamat daripada neraka jahanam. Itu. Jadi dak ke neraka jahanam dulu, langsung ke dalam surga. Pada hari itu ketika digiring masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya, Allahumma. Ya. Dan yang kelima, orang yang mendapatkan Idul Fitri itu adalah alladzi yanduru bihi ila rabbihi. Orang yang pada hari tersebut ya dia dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa orang yang bisa memandang wajah Allah? Di antaranya orang yang tidak pernah membuat sakit kepada orang tua. Hati-hati, kamu sakitin orang tua tidak memaafkan kamu tidak akan dapat memandang wajah Allah. Malah katanya bukan hanya kadang itu, wanginya surga pun kamu tidak akan mencium. Nauzubillah min. Makanya ya mumpung hidup ini selalu minta maaf sama siapa? Sama orang tua. Maka lakukan amalan-amalan yang pernah Abah sampaikan. Sebelum tidur hatamkan Al-Quran dengan membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Sebelum tidur minta maaf kepada muslimin muslimat, kepada kedua orang tua dengan mendoakan mereka, Allahumma ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sebelum tidur supaya bersolawat dulu kepada Nabi dan kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita digolongkan di golongan mereka. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian yang keempat, ya sebelum tidur baca dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan derajat orang yang melaksanakan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.